Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ella Susanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang identitas nasional. Saya Noviani, NIM 2020-12-17-4, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggota kelompok bernama Eni Kartika Sari, NIM 2020-12 15.8, Noviani, NIM 2020-12-17-4, Tony Adi Pratama, NIM 2020-12-18-1, Novita Sari, NIM 2020-12-18-4, dan Lailatul Putri Nurjana, NIM 2020-12-19-3. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, penutup, dan masukan dari dosen pengampu. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Lailatul Putri Nurjana. Dipersilahkan. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Unsur pembentuk identitas nasional ada 4, antara lain suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Suku bangsa, golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Sedangkan agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau modal pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk memahami lingkungannya dan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa yang dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk secara unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian identitas nasional. Pembagian identitas nasional ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identitas alamiah. Identitas alamiah itu sendiri meliputi negara kepulauan atau arsipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama atau kepercayaan. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa negara kita Indonesia mempunyai banyak pulau, budaya, suku, bahasa, dan agama yang beragam. Dengan adanya keberagaman itulah yang menjadikan suatu ciri khas tersendiri bagi negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,
lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara yaitu bendera merah putih, serta lagu kebangsaan negara Indonesia, Indonesia Raya. Dan yang terakhir yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Di mana Pancasila itu sendiri merupakan pedoman hidup bagi negara Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera, dengan selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya yaitu identitas nasional Indonesia. Di Indonesia itu sendiri banyak hal-hal yang dijadikan sebagai identitas nasional. Secara lebih rinci, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri merupakan berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua yaitu Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa pada Sumpah Pemuda. Selanjutnya C. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. D. Burung Garuda merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara. E. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. F. Pancasila sebagai dasar falsafat negara, berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup atau ideologi bangsa. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. H. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa. I. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik adalah sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. J. Konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Penting identitas nasional. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat berupa Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut, Muhammad Ridho Aswaradana dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2020 menjelaskan pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. B. Menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. C. Melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. D. Menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang, mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud.
Pengamatan kasus mahasiswa Nusa Tenggara Barat. Mereka tidak merasa asing berada di lingkungan yang berbeda adat dan budaya, karena mereka masih satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Menyatakan identitas nasional erat kaitannya dengan pengertian bangsa. Bangsa dimaknai sekelompok orang yang tinggal bersama. Individu tidak mempunyai makna apabila terlepas dari kelompoknya. Bangsa merupakan ciri pembeda dengan bangsa lain, tentu dengan identitas nasional dari bangsa itu sendiri. Mahasiswa sebagai penerus bangsa, mereka seringkali melakukan kegiatan di kampus yang bersifat kerjasama. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar guna dalam komunikasi sebagai ciri identitas nasional. Hal ini sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penelitian ini menghasilkan temuan kesadaran identitas nasional mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Barat cukup baik. Proses pembelajaran identitas nasional mereka dapatkan melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kami kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan kata dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.